Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillahilladzi amarna bidzikrih wa wa'adana ala zalika biajri. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihil karim wa huwa al-Qur'anul azim tabarukan bi dzikrihi wa ta'ambudan bi tilawatihi wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat dan perintah untuk selalu mengingatnya, untuk selalu menyebutnya, untuk selalu sadar akan keberadaannya. Dan siapapun yang selalu mengingat Allah, selalu bersyukur atas nikmatnya, niscaya Allah janjikan dengan ditambah baik pemberiannya maupun ditambah pahala serta cadangan surganya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkan kaki kita, yang telah melenggangkan tangan kita, sehingga sampai di majlis di masjid yang mulia yang kita cinta. Semoga senantiasa ini menjadi saksi akan kesadaran kita menyadari betul bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelenggarakan kehidupan kita, sehingga di satu ketika, satu saat kita harus bersujud, bersyukur, menyambungkan kembali tali cinta dan tali kasih sayang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada padukan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana salawat dan salam kita panjatkan, kita gemakan, memenuhi seisi langit dan seisi bumi, agar kita senantiasa mendapati kedudukan yang tinggi, yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum minni shalah. Sesungguhnya manusia yang paling utama yang kelak dekat denganku di yaumil qiyamah, bertetangga dan selalu bersanding denganku, adalah mereka yang senantiasa membaca sholawat. Oleh karenanya kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Khotib berdiri di sini di dalam waktu yang singkat berwasiat kepada diri saya dan kepada seluruhnya. Mari kita sama-sama maknai, kita sama-sama jalankan kehidupan ini dengan takwa. Takwa ini adalah kesadaran sepenuh hati akan keberadaan siapa kita sebetulnya, siapa yang telah memberikan kita sampai hari ini, baik kehidupan
pangkat, jabatan, amanah, kepercayaan, rezeki, keluarga, anak, sahabat, dan semua yang ada dalam diri kita. Seorang yang bertakwa adalah seorang yang sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ketika sendiri sadar dan ingat betul bahwa Allah Maha melihatnya. Sehingga dalam waktu kesendirian pun dia akan selalu berhati-hati, tidak terjebak pada maksiat yang sifatnya pribadi. Seseorang yang sadar hatinya ketika sedang berinteraksi, bergaul dengan sesama, maka dia tidak akan menyakiti, tidak akan mengingkari atas janji, tidak akan berkhianat pada amanah yang sudah diberikannya. Seseorang yang sudah sadar bahwa semua berlangsung atas izin dan takdir Allah, maka saat dia berdagang, berjual beli, dia akan sangat menjaga kredibilitas dan kejujurannya. Seseorang yang sadar diri betul bahwa dirinya ada otoritas tunggal yang selalu kita ikuti, yang selalu memantaunya, maka pada saat dan dimanapun dia akan menjalankan perintah-perintahnya. Dia akan dengan sadar menjauhi segala larangan-larangannya. Inilah takwa yang kelak dijanjikan surga baginya. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atsraba wa ka'sa zihaqa. Di dalam surat An-Naba Allah menyebutkan bahwa takwa yang tadi, yang dibangun kesadaran diri atas semua kehidupan ini, kita akan berujung dan berpenyelenggara. Allah lah tempat kita, Allah lah yang memantau kita. Sadar betul bahwa tidak sampai Islam ke hati kita, tidak sampai kehidupan yang penuh rahmat yang telah diubah oleh seorang manusia yang mulia dari tidak tahu, dari kehidupan yang serba jahiliyah, lalu kemudian beliau mendapatkan risalah dengan penuh pengorbanan. Beliau korbankan diri, beliau korbankan keluarga, beliau korbankan waktu untuk sampainya tugas risalah kepada kita. Hudal linnas, beliau tunjuki manusia, beliau terangi, nurun ala nurin, beliau bawa obor dan cahaya untuk menerangi kehidupan manusia dalam kegelapan. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran tadi disebutkan Al-Ahzab bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sangat merahmati, sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersimpan dan tersirat dalam ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahkan Allah saja bersalawat kepada Nabi. Kalau Allah bersalawat kepada Nabi, itu bentuknya rahmat, bentuknya pujian, kasih sayang Allah yang tiada terbatas kepada kekasihnya. Maka bila kita salawat adalah menjalankan perintahnya. Sehingga tadi disebutkan bahwa orang yang paling dekat dengan kelak adalah manusia yang paling banyak salawat. Dan ibadah mana lagi yang kita tidak lihat ada salawat hadir di dalamnya? Ketika sholat 5 kali 5 waktu dalam sehari semalam, kita lihat ada rukun yang wajib kita baca, yaitu salawat. Bahkan ketika khutbah, salah satu rukun yang wajib dibaca pengesah khutbah itu adalah salawat. Bahkan ketika kita mengucapkan salawat, kita hadir berdekatan, mukafahah, berjumpa langsung dengan Rasulullah, dengan khitab yang kita gunakan, khitab domir, yaitu menyatakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Orang bertakwa akan sadar betul bahwa pada saat mengucapkan assalamu alaika, dia hadir, dia rasakan kehadiran Rasulullah di dekatnya, mengontrol jejaknya, meminta dari kita bagaimana cara kita berandil untuk melanjutkan dakwahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah berkorban sepenuh hati, berkorban sepenuh jiwa, seumur hidupnya untuk kita, maka Rasul melihat kita. Disinilah kesadaran harus timbul bahwa kita dimintai pertanggungjawaban untuk melanjutkan tugas dakwahnya, baik dakwah bil hal maupun dakwah bil lisan, baik dakwah dengan contoh
persuasif maupun dengan dakwah ucapan atau ajakan. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah ketakwaan, kesadarannya harus kita tanam senantiasa. Jadi Allah bersalawat kepada Nabi adalah bermakna rahmat. Wa malaikatahu, dan malaikatnya bersalawat. Kalau malaikat bersalawat itu maknanya adalah tahiyat, hormat, sebagai bentuk salut, sebagai bentuk penghormatan. Karena Nabi mendapati sebagai abduh, sebagai habibuh, hambanya dan kasih sayang Allah, maka para malaikat pun bersalawat sebagai bentuk penghormatan dan takzim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu. Ini perintah untuk kita bersalawat. Artinya kita harus senantiasa bersalawat dalam segala hal. Salawat dengan salat, karena dalam salat ada salawat. Salawat dalam ketaatan, karena kita tidak akan tahu taat tanpa kita mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyandarkan dirinya keridhaannya dengan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian benar-benar mengharapkan cinta dari Allah, cintailah Allah. Bagaimana caranya? Fattabi'uni, dengan cara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama bangun ketakwaan dengan menyadarkan diri kita, dengan sadar betul bahwa hidup ini ada tujuan, hidup ini ada pola, hidup ini ada yang ngatur, hidup ini ada yang merintah, hidup ini ada yang mantau dan selalu mengetahui kita dimanapun kita berada. Rasa dikontrol itulah yang akan menumbuhkan kita untuk melakukan perintah-perintahnya dan otomatis menjauhi larangan-larangannya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum innahu huwa tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman hajada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil gurar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahuthukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannati humul faizun. Janganlah semua yang diberikan Allah kehidupan ini menjadikan kita lupa, menjadikan kita lalai sampai akhirnya kita ditinggalkan oleh Allah dalam keadaan lupa sebenarnya. Nauzubillah min dzalik. Tidak sama antara penghuni surga dan penghuni neraka. Dan kepada Allah lah kita memohon agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang menjalankan ketakwaan dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan akan sepenuhnya untuk saudara-saudara kita muslimin muslimat dimanapun, termasuk keluarga besar kita, saudara kita yang sedang berada di Palestina di bawah tekanan penjajahan, dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kebebasan, kemerdekaan menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina
وشفيعنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وشافي الأمراض وكافي المهمات ودافع البليات. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين واخذل من خذل المسلمين. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يسمع ما تصنعون. أقيم